Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Isam. Hari ini saya akan mereview dan unboxing sebuah produk buat dapur ya, buat dapur ibu-ibu. Ini mereknya Mitochiba, food chopper dari Mitochiba. Dan yang saya unboxing ini bertipekan CH100. Nah, CH100 ini adalah tipe yang paling murah ya, yang paling kakaknya lah. Selain itu yang untuk merek ini juga ada yang CH200. Nah, kita nanti bahas perbedaannya antara CH100 sama CH200. Oke, jadi produk ini bergaransi 1 tahun ya. Ya, kapasitasnya yang besar ini ada 2 nanti. Oke, kita lihat aja. Langsung kita unboxing ya teman-teman. Apa aja yang kita dapatkan daripada pembeliannya. Oke, yang pertama kita dapatkan kartu garansi itu sendiri dan buku panduannya. Buat ibu-ibu atau yang baru punya ini silakan dibaca ya, soalnya ini penting loh. Nanti kita pinggirkan, wadahnya terlalu gede. Nah, ini pisaunya ya. Ini pisau untuk wadah yang besar, dia blade-nya ada 2 ini. Dan pisau ini ada penguncinya ya. Dan ini sangat tajam teman-teman. Buat ibu-ibu hati-hati ya. Ini kalau habis bersihkan atau habis sudah tidak dipakai langsung saja simpan ya. Jangan lupa dipasang pelindung pisaunya. Oke. Oke, kita taruh sini. Yang lain dan bukan lagi yaitu yang utama. Ini motornya ya. Kita buka aja. Ini motornya. Oke, motor Mitochibanya ya, Mitochiba. Ini warnanya merah. Di sini ada porosnya. Ini porosnya yang nanti kita bakal sambungkan. Untuk speknya sendiri, dia dayanya sebesar 300 watt. Lumayan juga ya. Lumayan irit sih kalau soalnya dia kan nggak dipakai berjam-jam ya, kita tekan secukupnya ke sampai lembut. Ini motornya sendiri ya, bahannya lumayan oke. Ini kan alat yang paling viral ya, yang sering di sosmed itu. Nah, di sini kita juga dapat pengocok telur ini. Ini pengocok telur sekaligus pengocok adonan. Ini nanti kita pasang pengganti blade-nya. Oke, ini cocok sekali ya buat para ibu-ibu yang suka masak, giling daging. Pokoknya mantep lah buat giling daging. Oke. Yang pertama kita mendapatkan motor dan alat pisaunya. Ini kita mendapatkan wadah yang besar. Ukuran wadahnya ini 1,5 liter ya, 1500 ml ya. Oke, dan bahannya gede kayak gini, bahannya plastik coy. Tapi keuntungannya bahan plastik ini yaitu enteng, jadi kita nggak takut gimana berat atau jatuh, masih aman. Nah, di dalamnya sini juga ada porosnya ya. Kita lihat ini porosnya, nanti kita buat masang blade-nya atau pengocok telurnya seperti ini ya teman-teman. Kita juga bisa pasang blade-nya itu sendiri. Untuk blade-nya ini bisa kita setting juga loh. Jadi kita bisa ambil ini blade keduanya. Jadi kalau kita butuh banyak atau kita cuma blender sedikit aja, cukup pakai 1 pisau, atau bikin jus 1 pisau cukup. Kita pasang 2 ini juga lebih bagus, di hasilnya bakalan merata nanti. Jadi kita bisa pasang sesuai selera. Oke. Ini tutupnya ya, tutupnya untuk wadah yang gede. Tutupnya yang wadah yang gede ini. Nanti kita tes lah. Ini untuk ukuran yang kecil, dia ukurannya 0,7 liter ya. Atau di sini 700 ml. Oke, sama. Di sini kita dikasih blade-nya juga. Blade-nya ada 2. Kita angkat dulu. Nah, ini kita dikasih blade-nya 2.
Ini buat kita giling dagingnya juga bisa, buat bumbu basah atau kering juga bisa. Kalau yang gede ini bisa buat bikin jus. Nanti kita bisa bikin video terpisah. Ini untuk blender jusnya, ini untuk bikin bumbunya. Oke, seperti itu aja, simple. Ini pisaunya 2 juga ya. Ada pelindungnya karena ini sangat tajam. Jadi setiap habis disimpan kita pasang ya pelindungnya ini. Tapi kalau pas pakai harus dilepas ya, jangan dipasang terus kita putar. Oke, sudah, itu ada ya. Itu aja ya. Udah kosong. Oke. Sekarang kita sudah bongkari. Jadi kelebihannya di sini kita mendapatkan sebuah wadah yang gede ukuran 1,5 liter. Dan di sini ada penutupnya. Ini penutupnya jika kita bikin jus biar nggak tumpah-tumpah. Di sini soalnya dia ada locknya ini. Nah, dia nggak bakal tumpah ini. Seperti itu ya. Jadi bahannya bagus, plastik enteng pokoknya, terus lebih enak lah kalau plastik untungannya. Nah, di sini ada silnya biar nggak tumpah-tumpah. Ini nanti buat porosnya lubang di sini. Jadi cukup mudah ya. Untuk pemasakannya pun gampang sekali teman-teman ya. Ini pengocok telur atau adonan kue kita taruh di porosnya. Terus kita tutup. Pakai penutupnya dulu. Di sini ini ada porosnya ini. Jadi motornya nanti kalian pasang di atasnya mengikuti porosnya. Nah, ingat ya, harus masuk, motornya harus pas ya. Nah, jadi kita nanti tekan ini jadi untuk pengoperasiannya kalau sudah terpasang seperti ini, kalian cukup tekan ini. Terserah berapa lama kalian mau tekan ya. Mau 2-3 kali pun, yang penting kalian bisa tahu hasilnya. Ini halus atau kasar. Motochiba ini soalnya lagi viral bro. Lagi viral di Facebook dan di TikTok ya. Karena memang ini produk sejuta umat paling laris, paling banyak dibeli di tahun 2021 sekarang ini. Bahkan stoknya kemarin hampir sempat habis. Makanya saya kedapatan cuma yang CH100. Nah, untuk yang CH100 sama CH200 bedanya di sini, di pisau aja. Untuk yang ukuran gede ya, pisaunya ini cuma 2. Kalau di CH200 dia dapat 3. Bedanya cuma 100.000 dari yang CH200. Nah, jadi kalau ada kalian mending beli yang CH200 yang pisaunya sudah ada 3. Juga nanti sistemnya bisa dilepas seperti ini. Jadi enak kalau membersihkannya juga. Kita bakalan coba Motochiba ini untuk tes kita blender daging sama blender bumbu ya di tempat ini. Nanti gimana cara kerjanya, apakah mantep atau enggak? Biar bisa kalian nilai sendiri kualitas ini gimana. Ini harganya saya beli 400-500 ribu lah ya, yang tipe CH100. Dan untuk CH200 harganya 600-700. Tiap kota harganya berbeda-beda ya, jangan samakan. Ini buat pengocok telurnya ya. Yang pisau pendek ini buat wadah yang kecil ini, yang ukuran 0,7 liter. Yang panjang ini untuk wadah yang besar ini, yang ukuran 1,5 liter. Nah, jadi seperti ini. Cukup mudah untuk pemasangannya. Dan dilihat dari review-reviewnya yang di TikTok, betul-betul sangat mantap. Oke, kita langsung tes teman-teman. Oke, sekarang kita coba ini ya, tes blendernya ya. Karena saya nggak punya dagingnya, jadi saya ganti dengan kita blender es batu aja. Oke, ini sudah saya cuci tadi ya. Nah, pertama kita lepasin dulu blade-nya. Ini blade-nya, kalau penguncinya ini kalau mau cuci harus dipasang ya. Kalau nggak tajam bahaya ya. Nah. Oke gitu ya. Kita masukin aja.
langsung masukin es batu. Nah, es batu ini juga keras coy, jadi setara lah ya dengan daging. Oke, kita tancapkan mesinnya. Ya, paskan pinnya. Di sini ada pinnya, di pinnya ketemu. Ini sudah oke. Kita colokkan. Langsung aja ya. Ini kita tekan ya di atas ini ya, biar kelihatan dikit. Nah, kita tekan. Oke, hasilnya lumayan ya. Pertama memang suaranya agak keras teman-teman, tapi itu memang seperti itu karena memang es batu ya. Nah, ini sudah hasilnya. Ini sebentar aja ya, beberapa kali tekan aja. Kita lihat hasilnya ya. Kita lepas motornya, kita cek hasilnya seperti apa kalau kita giling es batu pakai chopper dari Mitochiba. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini cocok betul, ini cocok banget buat es atau es serut. Oke, lanjut kita tes untuk menggiling bumbu ya, tapi yang di satunya, yang di wadah kecilnya. Oke, ini memang saya sengaja khususkan untuk menggiling bumbu ya. Kalau yang itu tadi untuk menggiling daging, di sini juga bisa. Ini buat jus-jus saja biar sayang kan. Oke, sekarang kita coba yang kecil ya, ini ya. Untuk mata pisaunya juga sama ya, 2. Untuk yang CH200 ini ada tambahan pisau 1 lagi nih. Nah, ini kan bisa dilepas ya. Jadi lebih merata dan bisa lebih tinggi. Jadi bisa sampai penuh lah ibaratnya. Nah, kalau 2 ini biasanya cukup pakai yang kecil ini, sudah cukup untuk buat banyak. Oke, jangan lupa dilepas dulu pelindung pisaunya. Ini saya menggunakan bumbu aja ya, soalnya dagingnya saya belum beli. Nah, oke, sudah masuk. Kita tutup. Nah, untuk tutup yang kecil ini ada penguncinya. Jadi puter ya, jangan asal cabut. Oke, langsung saja kita blender seperti apa hasilnya. Oke, kita blender, kita nyalakan choppernya. Kita cari lubangnya di sini. Nah, pastikan porosnya pas ya, jadi kita bisa tahu. Langsung kita tekan aja bagian atas ini. Ini tanpa minyak ya, jadi nanti hasilnya bakalan nggak terlalu halus. Kalau kepengen mau halus lembut buat bumbu, kita harus tambahin minyak. Nah, ini sengaja aku tambahin minyak soalnya untuk bumbu nasi goreng. Nah, seperti ini. Oh, lupa ini ya, lombok. Oke. Nah, ini cocok ini kalau kalian buat sambal mata atau sambal goreng ya. Dia nggak terlalu halus banget. Jadi nanti misalnya mau halus, kalian tambahin minyak atau air. Nah, ini sudah nggak bisa muter lagi. Oke, seperti apa hasilnya ya ini kalau tanpa air. Kalau mau lebih halus lagi, kita harus tambahkan minyak loh. Nggak bisa kalau tanpa minyak. Nah, gimana? Jadi bagus juga kan? Nah, untuk ini ya. Jadi perbedaan chopper dengan blender ini sebenarnya hampir sama, cuman chopper ini lebih kuat lah untuk menghaluskan. Kita biasanya bisa dipakai untuk daging, tapi di blender pun juga sudah ada sebagian blender juga bisa dipakai untuk menggiling daging, tapi hasilnya kurang maksimal. Lebih maksimal Mitochiba sih kalau menurutku.
Oke, demikian ya review dari produk Mito Chiba CH100 yang paling pertama keluar, yang paling murah. Seperti ini, bedanya cuma di matanya yang panjang ini, yang dibuat yang gede ini, dia ada 3 pisau. Yang lainnya itu sama semua. Perbedaan harganya cuma 100.000 sampai 150.000. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.